berguna untuk ke aplikasi PMM. Berguna untuk? Saya aplikasi PMM ya. Dari SMK non ASN, masih menunggu SK insya Allah. Amin, semoga segera ya Bu. Baik. Terima kasih. Inge, sama-sama. Pertanyaan dari Ibu Prestika Akmarina Kusuma Dewi. Berkenan Ibu Oni atau Ibu Diana yang ingin menjawab terlebih dahulu? Monggo Ibu Oni, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ibu siapa tadi? Prestika Akmarina. Prestika. Ya. Beberapa karya ilmiah saya itu sudah saya unggah juga di PMM, Bu. Jadi ada artikel, kemudian ada karya ilmiah. Kebetulan waktu itu saya mengikuti International Conference pada saat saya mengikuti PGP Angkatan 4. Waktu itu saya mengikuti International Conference tahun 2021 dan itu juga dimuat di proceeding internasional dan itu juga bisa diterbitkan di PMM juga. Di situ ada kolom artikel, Ibu bisa mengunggah di situ. Nanti kalau untuk mensinkronkan di RHK mungkin saya belum membuka di bagian mana ya masuknya, tapi semua itu pasti bisa bermanfaat. Seperti itu, bisa kita unggah kok. Bisa diunggah. Mungkin di bagian bukti karya itu bisa ya Bu? Iya, di bukti karya juga bisa. Ya, di situ ada menu artikel. Iya, bisa. Itu sepertinya isinya itu sepertinya bisa berupa cerpen, puisi, catatan perjalanan seperti itu. Iya, di artikel bukti karya bisa masuk Mbak Rizky. Iya, bisa sekali. Mungkin Ibu Diana ingin menambahkan, kami persilahkan. Sudah cukup. Sudah terjawab sebenarnya. Sudah terjawab. Kami kembalikan kepada Ibu Prestika. Mungkin ada pertanyaan lanjutan? Siap. Sudah cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Iya, Ibu Prestika dari unit kerja mana, Bu? Dari SMKN 2 Boyolangu. Dari SMKN 2 Boyolangu, temannya Ibu Oni ini berarti ya? Bu Yayu Sakti. Iya. Bu Yayu Sakti ya. Biasanya ketemu. Iya. Kalau di SMK itu biasanya penting banget itu Bu ya kan karena banyak event-event untuk lomba karya ilmiah siswa kayak gitu. Itu kita bisa jadikan pembelajaran untuk situ. Kita bisa bimbing anak-anak. Siap. Kebetulan saya guru BCOK Bu. Alhamdulillah BCOK. Ya. Sangat luar biasa loh Bu. Audiens kita dari Ibu Guru PJOK tertarik untuk mengikuti webinar kita. Iya. Pada siang hari ini. Prestika ya. Bu ini kemarin ada informasi terbaru nih dari Dirjen Vokasi ya Bu ya. Itu ada istilahnya kita untuk bisa join sebagai kontributor untuk memberikan artikel baik itu best practice maupun artikel-artikel ilmiah, kemudian catatan-catatan bukti karya dan sebagainya itu bisa diunggah di websitenya Dirjen Vokasi di Kami Vokasi itu. Ibu bisa stalking di Instagramnya deh di situ. Bisa jadi nanti artikel yang bagus bisa dimuat di website dari Dirjen Vokasi. Mungkin bisa diulangi Bu Oni Instagramnya tadi alamatnya Instagramnya. Apa? Wah ini Instagramnya di Kami Vokasi. Kami Vokasi. Bentar tulisannya ya, agak KAMI gitu ya. Saya lupa sebentar. Nanti salah lagi. Kami Vokasi. Di Instagram itu kita bisa mengepost tulisan-tulisan kita begitu ya Bu ya? Iya betul sekali. Kemarin sudah saya save. Itu penting sih kita bisa jadi kontributor. Jadi tulisan-tulisan kita nanti tidak hanya bermanfaat di lingkup internal kita sendiri, tapi juga di seluruh lingkup di seluruh Indonesia kalau sudah termuat oleh Dirjen Vokasi ya. Instagramnya Kami Vokasi. Kami Vokasi. Ya, baik Ibu Prestika sudah mungkin atau ada tambahan? Matur suwun untuk ilmu barunya. Kebetulan saya kurang paham di bapak nulis, jadi ingin lebih menggali lebih supaya nanti bisa berkarya lewat tulisan. Iya, terutama di prestasi olahraga Bu.
Alhamdulillah Ibu Diana sudah bertambah satu orang lagi yang punya niat usoli untuk menulis Bu Diana. Ini Bu Prestika bisa juga menuliskan tentang perjalanan ketika menjadi guru PJOK ya. Luar biasa ya. Luar biasa Bunda. Ini akan menjadi inspirasi banyak orang ini. Jadi catatan perjalanan itu bisa juga dituliskan. Atau mungkin ketika proses mengajari putra-putrinya, murid-muridnya, materi apa gitu ya, Iya. bisa dituliskan. Gitu. Mungkin inovasi-inovasi pembelajaran di betul. bidangnya Bu itu sangat Iya. diharapkan kan PJOK itu pembelajaran yang sangat menyenangkan. Nah itu kalau bisa dibukukan itu kayaknya sangat menarik itu. Iya, sangat inspirasi orang lain. Iya ya. betul. Artinya gini, semua tulisan yang kita tulis itu akan selalu bermanfaat. Minimal untuk diri kita sendiri ya. Untuk merefleksi diri, untuk mengetahui sejauh mana kita sudah berjalan dalam proses kalau sebagai guru kita mengajar. Jadi akan selalu bermanfaat. Tidak ada tulisan yang sia-sia. Betul sekali. Iya, mungkin Bu Prestika ingin bercerita lagi tentang pengalamannya sebagai seorang guru PJOK. Mohon izin sedikit saja perjalanan saya untuk sebagai guru PJOK itu dari sejak tahun 2015 Bu. 2015. Luar biasa Bunda. Di situ perjalanan saya karena saya bakatnya melatih cabur atletik, maka saya ingin anak-anak itu berprestasi dalam cabang olahraga atletik, gitu Bu. Untuk tingkat SMA, SMK. SMA dan SMK seperti itu ya Bu. Iya. Dan setiap tahunnya, alhamdulillah saya tidak absen dari 2 SN provinsi. Alhamdulillah. Ketulusan Tahun ini insya Allah. ketulusan itu tadi. Iya. Iya. Tahun ini insya Allah Kayaknya terlihat sangat mengorbitkan lagi. Ditulis Bu, biar tidak hilang itu. Iya, prestasi-prestasinya, kenang-kenangannya. Iya. Ya. Kenapa tulisan itu dikatakan memanjangkan umur kita juga ya? Kenapa Bunda? Iya, karena walaupun kita mungkin nanti sudah meninggal, ketika tulisan itu dibaca orang lain, itu masih akan terkenang ya. Apalagi kalau itu tulisan itu bermanfaat untuk orang lain, memotivasi untuk berbuat kebaikan, itu luar biasa loh. Iya. Jadi ini pekerjaan dunia akhirat. Iya. Tidak putus-putus ya Bu. Iya betul. Luar Bahkan biasa. kalau masih bisa bermanfaat itu sangat luar biasa. Iya, betul. Baik, Ibu Prestika masih bergabung bersama kami. Masih Bu, siap. Iya. Terima kasih untuk ilmu barunya. Iya, sama-sama Bunda. Terima kasih Bunda sudah bergabung pada webinar seri ke-12 hari ini. Untuk pertanyaan selanjutnya akan persilahkan atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat Google Meet untuk teman-teman yang lain. Oh iya tadi Bu Oni, untuk PTK tadi sedikit disentil PTK. Nah itu tadi kita semua sebagai seorang guru kalau mendengar istilah atau kata-kata PTK redek dhisik Bunda. Nah, Mengerikan ya. iya. Kalau bisa enggak, tapi kenyataannya tidak bisa. Itu harus kita hadapi karena itu sebagai persyaratan kita sebagai seorang guru profesional, begitu ya Bunda. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menimbulkan pemikiran yang tidak negatif, biar kita bisa semangat dan menyambut PTK itu, sehingga kita itu tidak kena momok itu tadi. Monggo Bu, mungkin bisa dijelaskan atau bisa dikasih Pak Naryo tips tadi dan sih. Nah betul sekali. Iya. Memang kuncinya itu kalau kita mau menulis, ya awali dengan membaca itu. Impossible ketika kita mau menjadi seorang penulis,
tetapi kita nggak mau baca gitu. Kita dapat perbendaharaan pengetahuan, diksi, bahasa dari mana? Nah, itu kira mungkin. Ketika kita mau menulis atau membuat karya PTK, ya sering membaca PTK. Kadang kita itu PTK ngeri nih, Oh iya, gitu kan. langsung. Oh gitu. Tapi kita tidak pernah tahu dalamnya PTK kayak apa. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya yang ngeri karena kita nggak tahu itu loh. Seperti peribahasa ya mungkin Bun. Tak kenal maka tak sayang itu tadi. Oke. Sebenarnya kalau sudah kenal mungkin sayang banget ya Bunda. Kita bisa sebenarnya ambil contoh yang sederhana sebenarnya kalau kita mau menulis PTK itu. Nggak sampai yang harus bersiklus-siklus itu sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Nggak harus yang dianalisis pakai analisis bertingkat, linear berganda, sebenarnya tidak seperti itu. Kita bisa cari yang simpel-simpel banyak sebenarnya. Ya itulah, kadang kita belum tahu apa isi PTK, unsur-unsur di dalam PTK, itu makanya kita jadi takut duluan. Iya betul. Gitu. Dulu awalnya itu begitu. Ya saya tuh nggak mau lah, aku bikin PTK. Akhirnya jalan ninja saya itu tadi, saya bikin buku. Saya membuat buku pertama itu buku sesuai bidang saya kan peternakan. Iya. Itu pertama. Waktu itu saya dikenalkan oleh kepala sekolah saya dulu yang sudah purna. Sekarang sudah purna Bu beliaunya. Saya dikenalkan oleh seorang penerbit. Saya dipanggil di ruangan empat mata. Bu, ini ada permintaan. Saya kenal dari penerbit, tapi saya maunya rekomnya hanya jenengan saja. Waduh apa? Kalau nggak jenengan nggak mau Nggak gitu mau ya. gitu kan. Bu Oni diminta untuk membuat buku. 2 buku 2 bulan. Busetnya apa? 2 buku 2 bulan. Kayak itu ya. Aduh ini. Iya, terus ya udah akhirnya saya tawar akhirnya. Gimana kalau yang 1 buku saya berikan partner saya aja Bu. Jadi kita sama-sama berkembang lah gitu. Jadi jangan saya sendiri, kayaknya kok saya egois banget ini ya. Hanya saya bagi dan itu saya belum sama sekali pernah membuat buku, tapi akhirnya saya ambil itu. 2 bulan 1 buku. Dan yang lebih menyenangkan lagi Ibu itu tadi ya, tinggalkan warisan, betul itu. Jadi tinggalkanlah warisan. Jadi buku saya itu sudah dibeli mulai dari Aceh sampai Papua Bapak Ibu. Ya jadi SMK peternakan itu kan ada yang di Langsa, ada yang di Biren, ada yang di Papua. Itu semuanya mereka teman-teman saya membeli buku dan itulah kebanggaan kita. Kalau berbicara masalah royalti ya, royalti mungkin tidak seberapa Bapak Ibu. Jadi mungkin 1 tahun kita hanya mendapatkan 1 digit lah itu. Tapi kepuasan batin dan manfaatnya itu yang tidak akan terbayar di dunia. Gitu. Ya. Ketika awal menulis, terbayangkan nggak bahwa buku itu akan sampai kemana-mana gitu ya? Maka itulah ya, buku itu akan menemukan jalannya sendiri ya, menemukan pembacanya sendiri. Jadi teman-teman nggak usah insecure dengan tulisannya. Buku itu akan menemukan jalannya sendiri, rezekinya sendiri. Sudah ada rezekinya sendiri. Menemukan pembacanya sendiri. Gitu. Menemukan jodohnya di luar sana. Iya, jodohnya ada jodoh. Iya, Bunda kan pembaca dan juga bukunya itu kayak jodoh. Tadi menggarisbawahi menarik benang merah dari apa yang disampaikan Bu Oni, memang dalam semua proses penulisan ya. Yang pertama, memang niat itu paling utama ya. Yang kedua, kenali dulu. Lalu setelah itu cintai. Nah itu tadi Bunda, tak kenal maka tak sayang. Kalau menulis status cinta maka nulis buku. Betul. Iya. Yang ketiga yang tak kalah penting dan ini memang harus dilakukan, tulis. Sudah nggak ada alasan, menulis ya lagi. Sudah tulis saja. Baik Bunda, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita, dari Mbak Yeni Anawati. Izin bertanya, apakah ada kelompok atau organisasi khusus penulis di Tulungagung supaya bisa ikut bergabung? Selama ini saya hanya salah satu penulis buku cerdas tangkas. Wah luar biasa, yang sudah ber-ISBN, yang dipakai sebagai buku pegangan atau buku pendamping di SD se-Kabupaten Tulungagung.
pingin mengembangkan diri di jurnalistik. Nah ini bagaimana ibu-ibu narasumber? Dari Bu Diana atau Bu Oni dulu? Ya, baik. Kalau tadi sudah saya katakan, kalau ingin menulis memang kita harus bergabung dengan komunitas yang sevisi sama kita. Ketika kita bergabung dalam sebuah komunitas kepenulisan, maka kita akan termotivasi untuk menulis gitu ya. Dan di sini nanti setelah talkshow ini, setelah webinar ini, kita KGP akan membuat kelompok menulis juga. Jadi kita tidak lanjuti dari kegiatan talkshow kita ini dengan kita membentuk grup literasi juga. Komunitas. Jadi nanti Bu Yeni bisa gabung. Jadi setelah tadi saya sudah ngobrol sama Bu Ani bahwa setelah kegiatan talkshow kita akan membuat satu grup siapa yang berminat untuk gabung dalam grup kepenulisan dan membuat antologi terkait perjalanan sebagai guru penggerak atau yang lain. Semua saja Bunda, bebas, tulisannya bebas. Iya. Iya, mau tulisannya cerita tentang apa, lalu berbentuk puisi, berbentuk memoir, berbentuk isi ya, kalau memang yang biasa nulis isi boleh. Jadi ayo kita memang banyak sih grup-grup kepenulisan. Kebetulan saya banyak sekali bergabung dalam grup kepenulisan. Tapi ayolah kita buat grup penulisan sendiri ya, oke ya? Oke. Iya baik Bunda, ini Bu Yeni Anawati sudah bergabung. Iya. Bu Yeni, halo Bu Yeni, bagaimana kabarnya Bunda? Mikrofonnya masih mati Bunda? Ya. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, Ibu Yeni berasal dari unit kerja mana Bunda? Dari SDN 1 Mojarum, Kecamatan Gondang. Alhamdulillah. Sudah sangat berpengalaman loh Bunda ini sebagai Luar penulis biasa ya. buku cerdas tangkas loh Bunda. Yang kita pakai setiap hari itu. Yang khususnya anak SD ya, saya ini. Ibu menulis buku cerdas tangkas kelas berapa Bunda? Jurnalistik. Dari dulu sebenarnya suka, termasuk nulis-nulis puisi gitu ya. Iya, suka menulis puisi Bunda ibunya. Kalau di cerdas tangkas Bunda menuliskan materi untuk kelas berapa Bunda? Kelas 3 Ibu. Oh, saya guru kelas 3. Terima kasih Bu Yeni. Bisa bertemu dengan penulisnya loh Bu. Ya, saya terharu sekali. Terima kasih ya Bu Yeni. Bu Yeni. Bu Yeni nanti gabung sama grup literasi KGP aja nanti. Setelah Ya, ini. siap Bu. Ya, nanti akan ada link yang disediakan oleh KGP yang bisa diisi oleh teman-teman yang berminat untuk gabung dalam grup literasi kita. Nanti harapannya ya minimal 1 tahun sekali kita bisa buat buku antologi. Keren ya. Keren. Iya. Iya, jadi yang selama ini itu menulis hanya di kertas gitu ya benar, hanya di buku. Kita sekarang sudah diberi wadah oleh KGP untuk bisa menuliskan pikiran kita. Dan nanti kita bisa saling menginspirasi. Saya yakin nih dari teman-teman tuh sebenarnya sudah banyak yang luar biasa. Banyak buku yang ditulis. Nanti di sana ketika kita bergabung, kita sama-sama belajar. Nggak ada yang jadi tutor ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama saling menginspirasi untuk mewujudkan mimpi kita bersama, menulis buku-buku itu. Begitu Mbak Rizky. Baik Bunda, dari Bu Ani mungkin ada tambahan terkait komunitas menulis di Tulungagung ini. Banyak yang mencari loh Bun ternyata. Kayaknya termotivasi. Lah, teman saya ini juga ada yang WA. Aku jadi pengen ngarang Bu gitu. Ayo gitu ya. Ngarang cerita Bunda. Ini untuk link grupnya sudah dibuat ya Bu ya? Nanti bisa mungkin di-share aja di Google Meet gitu, bisa teman-teman yang di peserta ini bisa langsung join aja. Seperti itu ya. Iya. Gabung aja ya di grup penulisan kita. Gitu. Ya, mungkin nanti ini masih embrio, kalau misalkan nanti sudah terbentuk grup,
Kita bisa bikin event-event kecil, entah itu melalui grup WA atau Google Meet, karena sebenarnya komunitas itu tanpa ada charger, ya kayak baterai HP ya Bapak Ibu ya, tanpa dicas nanti juga akan mati gitu. Karena saya sendiri juga komunitas menulisnya di luar semuanya, di luar kota, yang di Jawa juga Ada juga ya. Iya, Bu. Karena kita menulis tanpa ada komunitas kayaknya ya Kurang gitu. kita nggak punya Seperti sayur tanpa garam. Kurang. iya nggak punya habit gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu tadi sudah bisa memberikan justru memotivasi kita untuk membentuk grup gitu lah, kita Dari bisa tim IT, saling sharing. Tadi sepertinya ada pertanyaan, bisa ditampilkan lagi. Iya, untuk link dari komunitas nanti akan diusahakan secepat mungkin untuk di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Vina Prabaningrum. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Oni. Bu Oni, bagaimana kiat-kiat agar jurnal yang kita submit dapat dipublish? Apakah ada biaya kontribusi untuk dapat mempublish jurnal tersebut, Bu Oni? Monggo penjelasannya dari Bu Oni. Biaya. Ada. Berbayar ya Bu Ani? Begini, kalau kita mau menulis tulisan ilmiah, itu prinsipnya kan harus bebas dari plagiasi, Bapak Ibu. Jadi jangan jadi plagiator. Bagaimana cara kita untuk menghindari plagiasi? Bapak Ibu yang mungkin sudah tergabung di pendidikan guru penggerak, itu saya yakin paham lah ya. Kita belajar di LMS saja, kalau kita kopas dari teman, kita seleksi esai itu nggak akan lolos. Karena apa? Karena sistem itu akan ngecek, ya itu secara otomatis ngecek. Kuncinya agar kita tidak terjebak pada plagiasi. Yang pertama kita adalah memparafrase. Memparafrase itu artinya menata kalimat ulang tanpa mengubah maknanya. Jadi misalkan yang awalnya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Misalkan guru tersebut memarahi siswa karena bolos sekolah. Kita ubah, siswa tersebut sudah dimarahi oleh seorang guru karena dia sudah datang terlambat. Sama kan maknanya, tetapi kalimatnya berbeda. Itu namanya memparafrase. Jadi kalau kita bisa memparafrase, itu akan menurunkan tingkat plagiasi tulisan kita. Nah, kemudian kita juga bisa sih ngecek plagiasi sendiri dengan aplikasi-aplikasi yang sudah banyak ya Bapak Ibu. Ada Turnitin, terus apalagi itu banyak sekali sebenarnya. Dan itu kita bisa dapatkan secara free. Nah, kalau untuk itu sudah memenuhi, masing-masing OJT atau jurnal yang bisa mempublikasikan itu punya template sendiri-sendiri. Jadi yang ketiga ini kita harus menyesuaikan dengan template dari penerbit atau publishernya. Jadi kita nggak boleh kita membuat jurnal atau tulisan ilmiah sesuai dengan tulisan kita, lalu kita submit kepada OJT tersebut atau publisher, tapi tidak sesuai dengan skema template-nya. Itu pasti akan di-delete ya. Jadi langsung didiskualifikasi, tidak akan masuk sensor. Jadi ya dalam kalimat familiarnya gaya selingkungnya ya. Gaya selingkungnya. Iya. Iya Bu, seperti itu. Setiap setiap publisher itu mempunyai ini sendiri-sendiri. Nah, jadi ketika kita membuka webnya OJT, itu di situ pasti itu sudah akan tertera. Jurnal tersebut itu terindeks dari apa, Sinta atau Scopus atau yang lain, dan itu ranknya berapa. Semakin kecil ranknya, misalkan Sinta ke-4, Sinta kedua, itu akan semakin bagus, semakin kecil semakin bagus, dan biaya publikasinya itu biasanya lebih mahal.
Itu Berarti ada biayanya. ada biayanya, Bu. Semakin apa Bu tadi? Semakin kecil ya. Semakin Jadi kecil. misalkan kayak indeks Sinta itu kan Ya. mulai dari indeks Sinta 1 sampai dengan 5. Yang paling bagus dan paling teliti itu ada di Sinta 1. Dan itu biasanya biaya publikasinya akan lebih tinggi. Oh, Saya dulu pernah publikasi di Sinta 4, itu biayanya sekitar 300 sampai 400-an. Nah, waktu itu saya ada ikut seminar, saya saya presentasikan hasil penelitian saya, dan kebetulan jadi pemakalah terbaik, akhirnya dapat diskon seperti itu dari OJT-nya, gitu. Mungkin bisa menjawab dari Ibu Vita. Ibu Vina Prabani. Oh, Vina. Iya. Ya. Ini belum muncul, saya cari dari tadi. Iya. Baik. Untuk ngobrol-ngobrol soal menulis nih Bu, saya sebenarnya juga menulis Bunda. Jadi curhat. Oh iya. Iya. Saya mengikuti sebuah komunitas, kebetulan teman saya yang menjadi ketua dari komunitas tersebut, itu kita juga buat antologi puisi dan juga cerpen. Nah, saya sedikit curhat. Sebenarnya kalau sedang menulis itu saya senang, merasa senang, kayak terbawa suasana gitu. Tapi ya itu tadi, saya mengalami kesulitan itu saat memulainya Bunda. Untuk memulai itu kayaknya ini cocok, topik buku kali ini itu cocok sama saya. Tapi saya yang terakhir ini ketinggalan Bun, karena itu tadi, untuk memulai itu tadi. Kenapa kok saya sampai ketinggalan, padahal saya sudah berniat sebenarnya. Seberapa sering kita menulis buku? Kalau kita berhenti, gitu ya, akan butuh energi Itu tadi. untuk memulainya. Maka yang paling tepat kita menemukan komunitas-komunitas itu. Dengan ada itu, kita akan saling memotivasi, saling menginspirasi. Dan apa ya? Kedekatan komunitasnya Iya, tadi Bunda. Ya. betul. Jadi akan terus terbakar ini Nah, itu. semangatnya untuk Jadi, menulis kalau ada komunitas yang saling menginspirasi. Seharusnya yang tidak memotivasi. boleh putus ya itu tadi Iya. Bunda. Iya. Ya itu Maka tadi. penting sekali komunitas literasi kalau kita ingin fokus kepada literasi. Wong kadang saja kita ikut di banyak komunitas literasi itu saja bisa jadi Ketinggalan juga. kita tetap gitu ya. Maka sekali lagi kembali kepada diri sendiri Iya sih betul, sebenarnya. sebenarnya kepada diri sendiri. Tapi setelah mengikuti pemaparan dari bunda-bunda berdua tadi, saya tuh kayak wah ingin lagi menulis. Nah kita lihat aja Bunda. Nah ini tadi ada share pengalaman Bunda dari Ibu Laili Fauziah Dwi Purwaningtyas. Saya pernah publish Sinta 5 tidak berbayar. Itu gimana Bu Oni? Mungkin bisa langsung disampaikan aja. Kok bisa tidak berbayar mungkin? Oh iya, Ibu Laili Fauziah, kami persilahkan. Bunda, Bu Laili. Saya terakhir soalnya Sinta 4 kalau nggak 3. Iya. Ya itu tadi mungkin karena beda-beda ya. Iya. Masing-masing jurnal itu berbeda-beda. Kemudian Mungkin dari segi tarifnya- penyelenggara juga ya Bunda. penyelenggaranya juga beda. Itu bisa berpengaruh juga. Kalau dapat yang gratis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi biasanya kalau gratis itu bisa diakses oleh umum biasanya. Jadi kita search di Google Scholar atau yang lain itu bisa langsung muncul dan bisa kita download jurnalnya. Biasanya seperti itu. Cuman yang biasanya levelnya lebih tinggi itu memang tidak bisa diakses sepenuhnya. Terutama harus berbayar. Gitu. Biasanya kita bisa jadi membernya di akunnya Website. tersebut ya, buat akun dulu. Baik. Oh mungkin seperti yang kita jumpai di Google itu ya Bunda, kan ada yang bisa diakses, ada yang tidak. Iya betul. Iya, ada yang sudah daftar tapi tidak diakses. Itu bagaimana pun itu sebenarnya? Ya, memang harus punya istilahnya. Member mungkin. Iya, istilahnya kita punya akun di situ, Oh, di situ. Dan masing-masing akun itu pasti ada syaratnya sih. Tidak bisa langsung kita pakai username. Saya dulu pernah masuk ke Scopus itu nggak berhasil, Nah, iya, mental-mental terus gitu.
Sama juga kayak download gambar itu. Iya, Nah, ada yang bisa, ada yang enggak. ada Iya yang- gitulah. Ya. Tapi saya kira kalau untuk Bapak Ibu publikasi nggak perlu yang sampai di Scopus ya. Publikasi di Sinta 4, 5 itu sudah cukup lah gitu. Baik. Untuk teman-teman peserta webinar seri ke-12, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kami persilahkan. Tim IT, apakah sudah cukup atau kita lanjut lagi? Apakah masih ada pertanyaan mungkin? Oh baik. Pertanyaan dari Bapak Joko Susilo. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Diana. Bu Diana, saya sering menjumpai penawaran untuk dapat menerbitkan buku ber-ISBN dengan biaya sekian. Apakah memang untuk menerbitkan buku ber-ISBN harus mengeluarkan biaya, Bu Diana? Iya, pada dasarnya untuk menerbitkan buku, baik itu ber-ISBN ataupun tidak, tentunya kita perlu mengeluarkan biaya. Karena kan ada biaya cetak kan? Ya, betul. Sebenarnya itu yang paling poinnya itu adalah ada biaya cetak gitu. Si Sebenarnya biaya itu ada. sebenarnya untuk biaya cetaknya itu sih. Untuk Iya. kita sendiri, Iya. kembali ke Kalau kita untuk sendiri. pengurusan ISBN nggak ada biaya sih. Oh gitu. Nggak ada biaya sebenarnya, iya. Kalau ada biayanya itu untuk biaya cetak aja. Dan semakin sedikit mencetak buku, tentunya semakin mahal. Semakin tipis halamannya. Semakin sedikit. Istilahnya kita katakanlah mencetak buku 20 Oh, jumlahnya. dengan yang 100 itu Jumlah berbeda. satu per judulnya. Eksemplarnya Per berbeda. eksemplarnya, ya, baik. Seperti itu. Itu Pak Joko. Jadi intinya biaya itu untuk biaya cetaknya, bukan untuk pengurusan ISBN-nya. Jadi untuk biaya itu sebenarnya lebih ke untuk biaya cetak, Iya, bukan biaya untuk cetaknya. pengurusan ISBN-nya. Kalau pengurusan Betul. ISBN-nya itu sebenarnya tidak berbayar ya benar? Saya belum pernah mengurus INBS sendiri sih. Ya, Saya selalu di komunitas-komunitas, tapi yang pernah saya dengar dari teman-teman tidak ada biaya cetaknya. Baik. Seperti itu ya Bu Ani ya, nggak ada biaya cetak. Tidak ada biaya ISBN. pengurusan Ya. ISBN. Kalau biaya cetak pasti ada Bunda. Iyalah. Karena kertas kan beli. Iya betul, seperti Iya. itu. Bukan begitu Bu Ani? Iya, baik. Kecuali gini, Oh iya, kecuali kita menulis di penerbit mayor ya. Artinya tulisan kita kirim ke penerbit mayor. Dan sama penerbit mayor itu dicetak banyak untuk dijual, diperjualbelikan. Kita Itu itu apakah tidak mendapat- membayar, Itu Bunda. justru kita dapat Apa tadi namanya Bu? Royalti. Iya, dapat royalti. Jadi artinya proses kepenulisan itu kalau kita memang mau serius untuk mendapatkan finansialnya itu kita merapat ke penerbit mayor. Penerbit mayor itu yang indie, seperti apa? Oh, baik. iya penerbit besar yang memang buku itu untuk diperjualbelikan, maka penulisnya akan dapat royalti. Baik. Kalau kita penerbit indie menerbitkan sendiri buku Iya. kita, Komunitas- tentunya kita yang membiayai ya. Iya, begitu. Benar-benar mendapatkan ilmu yang sebelumnya tidak saya ketahui. Baik, sangat seru sekali obrolan kita pada webinar seri ke-12 kali ini. Mungkin dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, sudah cukup jelas? Sudah? Iya, tadi sudah ada beberapa yang raise hand. Baik Bapak Ibu. Nah, ini tadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat luar biasa dari kedua narasumber kita, yaitu Ibu Diana dan juga Ibu Oni. Nah, karena pertanyaan juga sudah, kita lanjut. Bagaimana? Insya Allah sudah semua. Ya. Kami persilakan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin ada yang terlewat. Bisa raise hand kembali atau menulis kembali di kolom chat Google Meet.
Bapak Ibu kami ingatkan sebelumnya, untuk mendapatkan sertifikat, Bapak dan Ibu harus mengikuti webinar sampai selesai. Kemudian mengisi daftar hadir yang sudah di-share atau belum tim IT? Ya. Hadir akan segera, mohon maaf suaranya. Nah, berikut ada link untuk presensi webinar KGP seri ke-12 pada siang hari ini sudah di-share ya Bapak Ibu. Nah, kami persilahkan untuk segera menulis link absensi, kemudian mencantumkan screenshot bukti bahwa telah mengikuti kegiatan webinar seri ke-12 pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024. Informasi terkait sertifikat dan seri webinar berikutnya akan kami sampaikan pada grup WA kegiatan webinar ini. Mohon maaf Bapak atau Ibu tetap bergabung di grup untuk dapat memantau informasi apa saja terkait webinar seri selanjutnya yang akan panitia sampaikan melalui grup WA. Link presensi sudah dicantumkan ya Bapak Ibu. Apakah linknya di-share di room chat? Nah itu Bu, linknya sudah di-share melalui presentasinya Mas Agung Budi Sedayu. Bisa ditulis kembali, begitu ya Bapak Ibu. Ditulis kembali seperti biasa. Baik, nanti untuk informasi sertifikat, Bapak Ibu bisa tetap memantau pada grup WA kegiatan webinar ini. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan Bapak Ibu untuk raise hand atau menuliskan langsung di kolom chat Google Meet. Baik, kesimpulan hari ini kita dari menulis merupakan hal yang indah, bukan hal yang berat. Untuk menyambut hal yang indah tidak lupas. Mari kita sambut majikan Indonesia dengan indahnya tulisan. Begitu Bapak Ibu. Baik, untuk closing statement dari para narasumber kami mulai dari Ibu Diana, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Sekali lagi saya akan baca pantun aja deh. Baik, monggo Ibu. Pergi ke kemah membeli ikan, Cakep. makannya dicampur dengan ketan. Mari menulis bukan sekedar menggugurkan kewajiban, menulislah untuk kebermanfaatan. Mari kita luruskan niat dan pastikan apa yang kita tulis ada manfaatnya untuk orang lain. Mari kita ikat kenangan dengan tulisan. Mari kita bergabung dalam pegiat literasi komunitas guru penggerak Kabupaten Tulungagung. Baik, luar biasa. Closing statement selanjutnya dari Ibu Oni, kami persilahkan. Saya tidak bisa mantun. Gini aja deh, Bapak Ibu, menulis itu adalah salah satu cara untuk menenangkan kejiwaan kita. Gitu, ya. Jadi kalau lagi bad mood, gak usah pasang story galau di WA, tulis aja dalam bentuk puisi seperti itu atau dalam bentuk yang lain. Jadi salah satu manfaat dari menulis adalah untuk menenangkan kejiwaan dan menulis adalah warisan. Jadi wariskanlah sesuatu ketika nanti kita sudah tiada, tulisan kita lah akan yang akan tetap berbicara meskipun kita sudah tidak ada di dunia. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Bapak Ibu, mari kita terus mengapresiasi peran guru sebagai pilar utama dalam mencetak generasi penerus bangsa. Kita maksimalkan potensi dengan kolaborasi, hadapi perubahan zaman dengan berani keluar dari zona nyaman. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak.
menggerakkan, guru bergerak, Indonesia maju. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengaktifkan kamera karena setelah ini kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Ayo kita tampilkan wajah-wajah guru-guru hebat terbaik kita pada siang hari ini. Monggo lah, sudah semua cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yuk dulu tim IT sudah siap? Mas Agung sudah siap? Salam literasi. Kita foto gini ya. Salam literasi. Coba semua kita bentuk huruf L. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Gaya lain? Semangat? Semangat. Yuk semangat. Kita semangat. Guru Tulungagung, guru Indonesia harus semangat. 1, 2, 3. Sudah? Baik, sudah. Terima kasih Bapak Ibu seluruh peserta webinar edisi ke-12 atau seri ke-12 pada siang hari ini. Sungguh-sungguh peserta webinar yang luar biasa semangat. Apalagi kita hari ini mengangkat tema menulis, benar-benar tema yang sangat kita ingin tahu. Sebelumnya kita banyak kurang tahu tentang menulis. Setelah ini kita akan semangat untuk menulis bersama-sama. Baik, marilah kita tutup acara webinar pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para narasumber yang pada hari ini telah berkenan untuk menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau semua dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya untuk perkembangan pendidikan di negeri kita tercinta. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, komunitas guru penggerak Kabupaten Tulungagung, komunitas belajar ID Kabupaten Tulungagung, seluruh panitia dan peserta yang telah mensukseskan berjalannya acara webinar seri ke-12 ini dari awal hingga akhir. Selaku moderator, seluruh panitia mohon maaf untuk segala kekurangan. Pergi berlibur penuh tawa. Liburannya ke Singapura. Jangan sedih semua. Semoga dipertemukan di webinar edisi selanjutnya. Cantik. Ini burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Terima kasih ilmunya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila,